Dom Savian. Dom Sav is the best, prestasi penting, jujur yang utama. Halo anak-anak kelas 7, bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Henry berharap kalian pasti selalu sehat dan tetap jaga kesehatan, serta tetap semangat untuk menjalani pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita berjumpa kembali di sesi belajar IPS. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Pada materi minggu lalu, kalian sudah mempelajari mengenai potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia, serta dinamika kependudukan Indonesia. Maka, kali ini kita memasuki materi yang baru, yaitu mengenai kondisi alam Indonesia. Siapkan diri kalian untuk memahami materi ini, karena ini sebagai salah satu materi yang akan keluar nanti di penilaian tengah semester serta di penilaian akhir semester. Kita tahu bahwa alam Indonesia itu dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alamnya. Tidak heran jika banyak wisatawan dari mancanegara yang tertarik untuk datang ke Indonesia, bahkan sampai tinggal di Indonesia. Kegiatan pariwisata pun sangat berkembang di berbagai wilayah seperti di Bali, Yogyakarta, Lombok, kemudian di Bandung dan di wilayah-wilayah yang lain. Apa yang menjadi keuntungan bagi Indonesia? Nah, keuntungan bagi Indonesia setelah banyak para wisatawan yang datang itu tentunya akan menambah devisa atau pendapatan di negara kita. Keindahan alam Indonesia pun dapat kamu nikmati juga di wilayah yang kamu tinggali saat ini, yaitu di Semarang misalnya. Banyak tempat-tempat wisata yang bisa kamu kunjungi untuk menikmati keindahan alam. Nah, kondisi alam yang semakin membaik ini tak lepas juga dari perhatian kita terhadap keadaan sekitar kita. Kalau kita selalu menjaga alam kita, maka alam pun juga bersahabat dengan kita. Jika kita tidak merusak alam kita, maka alam pun juga akan berteman baik dengan kita. Sehingga keindahan yang ada di negara kita ini harus selalu kita jaga, kita rawat, dan jangan sampai dieksploitasi maupun dirusak. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai keadaan fisik wilayah Indonesia. Ada beberapa pendapat bahwa kondisi fisik bumi kita itu ada yang bilang bulat, ada yang bilang datar, ada yang bilang juga mirip donat. Lalu seperti apa bentuk bumi kita itu? Apakah bulat, datar, atau mirip donat? Atau ada yang berpendapat dengan bentuk yang lain? Tentunya ini sangat menjadi hal yang sangat kontroversial bagi kita semua, dan harus ada penelitian yang lebih detail lagi mengenai kondisi fisik bumi kita. Pernahkah kalian mendengar istilah lempeng bumi? Jika kita pernah mendengar kata lempeng bumi, sebenarnya bumi itu tidak bulat secara utuh, tetapi terdiri atas lempengan yang bergerak terhadap satu dengan yang lainnya. Coba kita perhatikan video berikut ini. Informasi mengenai Indonesia berada di antara 3 lempeng tektonik Ring of Fire. Berikut liputannya. Di balik keindahan dan kekayaan alamnya, Indonesia terletak di antara 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. Indonesia memiliki sekitar 150 gunung api dan sekitar 127 diantaranya masih aktif. Gunung api yang paling aktif adalah Merapi di Jawa Tengah dan Kelut di Jawa Timur. Indonesia masuk dalam area Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Cincin api Pasifik memiliki sekitar 452 gunung api aktif dan rumah bagi 75% gunung api aktif di dunia. Berada mengelilingi cekungan Samudra Pasifik, daerah ini berbentuk seperti tapak kuda sepanjang 40.000 km. Area ini sering juga disebut sabuk gempa Pasifik.
Area ini menjumbang 90% bencana gempa yang terjadi di dunia. Ring of Fire di Indonesia merupakan rangkaian lempeng atau patahan besar. Posisinya mengepung perairan Indonesia mulai dari Laut Andaman, menjalar dari atas pesisir Sumatera hingga timur, berada di sepanjang daratan pantai barat Sumatera, berakhir di Selat Sunda. Lempengan ini tersambung dengan rangkaian puluhan gunung berapi aktif di Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, hingga Pulau Alor. Meski berbahaya berada di area Ring of Fire membawa berkah bagi Indonesia. Abu vulkanis dapat menyuburkan tanah. Material yang dimuntahkan gunung dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Magma yang keluar membawa kandungan mineral berharga. Selain itu, gunung api aktif dalam jarak aman dapat dinikmati sebagai objek wisata. Nah, setelah kalian melihat video tadi, apa yang dapat kalian ambil, apa yang dapat kalian petik dari isi video tadi? Nah, intinya adalah kondisi dari geologi Indonesia, bahwa Indonesia itu terletak pada pertemuan 3 lempeng. Lempeng apa saja itu? Yang pertama adalah Indo-Australia, kemudian yang kedua Eurasia, lalu yang ketiga adalah Pasifik. Nah, coba kita perhatikan, kita amati gambar peta berikut ini. Nah, di sini dapat kita jelaskan atau dapat kita baca dengan bahwa ini garis berwarna hitam ini adalah garis lempeng. Ini bernama lempeng Indo-Australia. Kemudian lempeng Indo-Australia ini bertumbukan dengan lempeng Eurasia. Di manakah lempeng Eurasia itu? Nah, coba kita lihat simbol di sini. Di sini adalah ada simbol arah pergerakan. Jadi, lempeng Indo-Australia ini bergerak ke atas. Bertumbukan dengan lempeng Eurasia. Lempeng Eurasia di sini. Lempeng Eurasia ini bertahan atau berhenti di sini ya. Bukan berarti kalau arahnya ke bawah ini lempeng tersebut bergerak ke bawah, tapi lempeng Eurasia ini tetap bertahan atau tetap berhenti di sini, lalu ditumbuk atau ditabrak oleh lempeng Indo-Australia. Kemudian di mana tumbukannya? Tumbukannya yaitu di lepas pantai Sumatera, Jawa hingga Nusa Tenggara. Jadi di sini ya tumbukannya. Kemudian lempeng Pasifik. Nah, lempeng Pasifik berada di sini, bertumbukan dengan lempeng Eurasia. Lempeng Eurasia berada di sini ya. Di manakah tumbukannya? Tumbukannya ada di utara Papua dan Maluku Utara. Jadi di sebelah sini. Nah, di sini ada lempeng kecil yaitu bernama lempeng Filipina. Nah, maka di daerah ini karena ada tumbukan beberapa lempeng, maka sering terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat di daerah Maluku Utara ini atau di daerah antara Sulawesi ini. Kemudian selanjutnya di sini ada simbol gunung api aktif, disimbolkan dengan bentuk segitiga berwarna merah. Nah, di sini coba kita lihat. Dari Sumatera hingga ke Nusa Tenggara ini terdapat banyak gunung api aktif. Jadi tidak heran jika di daerah ini sering terjadi letusan gunung berapi yang dahsyat dan sering terjadi gempa, yaitu gempa vulkanik. Nanti kita akan bahas mengenai gempa vulkanik tersebut. Nah, Indonesia itu merupakan salah satu negara yang sering mengalami gempa bumi, terutama di pulau-pulau sepanjang pertemuan lempeng tadi ya, yaitu di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Gempa yang terjadi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan vulkanik. Jadi kita tidak perlu heran, kita tidak perlu kaget kalau di negara kita itu sering terjadi gempa. Jadi itu hal yang biasa bagi negara kita, karena memang
Indonesia ini berada pada posisi lempeng yang sangat berbahaya ya. Ada pertemuan ketiga lempeng tadi. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai gempa tektonik. Nah, gempa tektonik itu terjadi karena peristiwa pergerakan lapisan di bagian kulit bumi ataupun adanya patahan yang diakibatkan pergerakan lempengan bumi. Sehingga lempengan menyebabkan pemindahan dan pergeseran di bagian kulit bumi atau di permukaan tanah. Nah, salah satu contoh gempa bumi tektonik yaitu ketika terjadi gempa bumi yang ada di Jogja di tahun 2006. Nah, di tahun 2006 kemungkinan kalian ada yang sudah lahir atau ada juga yang belum lahir ya. Nah, gempa ini terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 pada pukul 6 pagi. Nah, ketika orang enak-enak sedang tidur ya, ada juga yang sudah beraktivitas, lalu terjadi gempa yang sangat dahsyat. Nah, rasakan gimana itu getarannya jika ada gempa sebesar 5,9 skala Richter dan berlangsung selama 57 detik. Nah, tentunya sangat berbahaya dan sangat dahsyat ya. Data Badan Koordinasi Nasional per 11 Juni 2006 soal data korban gempa bumi menyebutkan bahwa korban meninggal sebanyak 4.674 orang. Kemudian korban ringan atau berat yaitu 19.897 orang. Pusat gempa di wilayah Potrobayan, Desa Sri Hardono, Kecamatan Pundong, Bantul dengan koordinat 7,962 detik lintang selatan dan 110,488 detik bujur timur. Gempa ini juga menyebabkan tak kurang dari 150.000 bangunan rusak berat, sedang hingga ringan. Nah, tentunya sangat dahsyat sekali ya ini, terutama di daerah pusat gempa. Tentunya akan mengalami porak-poranda yang sangat besar bagi warga sekitar daerah tersebut. Selanjutnya ada satu contoh kejadian yang pernah terjadi di Indonesia. Gempa ini sangat dahsyat hingga menyebabkan terjadinya tsunami, yaitu di daerah Aceh. Gempa ini berskala hingga 9,3 skala Richter dan pusat gempa berada di bawah laut sehingga tsunami terjadi di daerah Aceh ini. Nah, tentunya dampak yang terjadi terhadap warga sekitar Aceh sangatlah memprihatinkan karena hampir seluruh wilayah itu rata dengan tanah, kecuali ada satu bangunan yang masih berdiri kokoh di sini. Nah, ini namanya Masjid Baitur Rahman, itu salah satu bangunan yang masih berdiri kokoh setelah terjadinya tsunami tersebut. Nah, itulah ada dua kejadian yang sangat dahsyat mengenai gempa tektonik yang pernah terjadi di Indonesia. Selanjutnya ada juga gempa vulkanik. Gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya proses dinamik dari magma dan cairan yang bersifat hidrotermal atau peka terhadap panas. Proses cairan dinamis ini terjadi karena adanya gradien suhu dan tekanan magma yang dapat menimbulkan gelombang gempa yang berasal dari proses resonansi retakan yang terisi cairan magma. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Selain gempa bumi tektonik, Indonesia juga rawan akan bencana letusan gunung api. Nah, gunung berapi merupakan lubang, kepundan atau rekahan dalam kerak bumi, tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Ciri gunung berapi adalah adanya kawah atau rekahan. Nah, contohnya di sini adalah Gunung Merapi yang berada di Jawa Tengah. Sewaktu-waktu gunung berapi tersebut dapat meletus. Nah, sebagian gunung yang ada di Indonesia merupakan gunung berapi yang aktif. Ciri gunung berapi yang aktif adalah adanya aktivitas kegunung apian
seperti semburan gas, asap, dan material dari dalam gunung berapi. Coba kita lihat contoh berikut ini. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar letusan Gunung Merapi yang berada di Jawa Tengah. Nah, pada tahun 2010, tepatnya pada tanggal 26 bulan 10 tahun 2010, pukul 17.02, terjadi letusan Gunung Merapi yang sangat dahsyat. Nah, salah satu daerah yang terdampak sangat parah yaitu di daerah Cangkringan, itu dekat sekali dengan Gunung Merapi. Di Indonesia, sebagian besar gunung berapi tersebar di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, hingga ke Nusa Tenggara. Gunung berapi juga banyak ditemui di Pulau Sulawesi dan Maluku. Beberapa gunung berapi di Nusantara sangat terkenal di dunia karena letusannya yang sangat dahsyat, yaitu Gunung Berapi Tambora dan Krakatau. Nah, selain Gunung Merapi ini, sebelumnya juga pernah terjadi letusan yang sangat dahsyat, yaitu di Gunung Tambora dan Krakatau. Nah, coba kita perhatikan, ini daerah persebaran gunung berapi yang ada di Indonesia. Kalian bisa amati lagi melalui video ini nama-nama gunung berapi yang ada di Indonesia. Salah satunya yang terkenal di Jawa Tengah yaitu Gunung Merapi ini. Gunung berapi di Indonesia merupakan gunung berapi bertipe strato, yaitu gunung berapi berbentuk kerucut yang tinggi dengan lereng yang curam. Untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai bentuk muka bumi. Kita berfokus pada wilayah Indonesia. Luas wilayah negara kita yaitu 5.180.053 km persegi. Kemudian luas daratan yaitu 1.922.570 km persegi. Luas lautan 3.257.483 km persegi. Kemudian jumlah pulau di negara kita yaitu sekitar 13.466 buah. Ada data terbaru hingga Desember tahun 2019, Indonesia memiliki 17.491 pulau. Nah, ini menurut berita dari okezone.com ya. Jadi ada penambahan berapa itu ya? Sekitar 4.000 pulau ya, sekitar 4.000 pulau. Coba nanti kalian hitung sendiri ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai peta fisiografi. Peta fisiografi ini berfungsi untuk mengetahui bentuk-bentuk muka bumi mulai dari dataran rendah hingga pegunungan. Coba kita lihat, perhatikan melalui simbol warna berikut ini. Simbol kuning itu menunjukkan dataran rendah. Nah, ini di daerah Papua bagian bawah ini ada warna kuning, berarti menandakan di sini ada dataran rendah. Kemudian simbol hijau menggambarkan perbukitan. Lalu simbol oranye menggambarkan dataran tinggi dan simbol coklat menggambarkan pegunungan. Coba kalian amati mana daerah yang paling banyak memiliki simbol hijau, simbol kuning, simbol oranye maupun simbol coklat. Jika kalian perhatikan keadaan pulau-pulau di Indonesia, tampak adanya keragaman bentuk. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi tadi ya, ada beberapa penggambaran dari simbol-simbol tadi, yaitu dataran rendah, dataran tinggi, bukit, dan pegunungan. Sebaran dari bentuk tersebut tentunya dapat kita lihat melalui peta fisiografi berikut ini. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai keadaan iklim Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas mengenai keadaan iklim yang ada di Indonesia. Iklim merupakan keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia memiliki iklim tropis. Berapa batasan derajat iklim tropis? Itu sudah kita bahas di materi subbab B. Coba kalian baca ulang lagi atau kalian lihat lagi materi dari PowerPoint. Nah, apa ciri-ciri iklim tropis? Ciri iklim tropis yang pertama adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat, yaitu sekitar
27 derajat Celcius. Selanjutnya, lama siang dan lama malam hampir sama, yaitu sekitar 12 jam siang dan 12 jam malam. Kemudian mempunyai curah hujan yang sangat tinggi. Tak heran jika setiap 6 bulan kita mengalami musim penghujan. Yang terakhir, terjadinya penguapan air di laut maupun darat cukup tinggi sehingga banyak awan. Lalu, pengaruh iklim di Indonesia. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim. Yang pertama adalah iklim musim, kemudian yang kedua iklim tropis, yang ketiga adalah iklim laut. Kita bahas satu persatu, mulai dari iklim musim. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya perubahan ini dalam satu periode adalah 6 bulan. Jenis angin musim yang pertama kita sebut angin muson timur. Angin muson timur ini bergerak setiap bulan Mei hingga September dari Australia menuju Asia sehingga menyebabkan musim kemarau. Jenis angin yang kedua yaitu angin muson barat. Angin muson barat bergerak pada bulan Oktober hingga April dari Asia menuju Australia sehingga menyebabkan musim penghujan. Selanjutnya kita amati gambar pergerakan angin muson barat dan angin muson timur pada peta berikut ini. Warna merah menunjukkan pergerakan angin muson barat, sementara warna biru menunjukkan pergerakan angin muson timur. Nah, coba kita sambil amati. Pada saat musim hujan di Indonesia, yaitu sekitar bulan Oktober hingga April, angin muson yang bergerak dari Samudra Pasifik, anak panah warna merah ini ya, bergerak dari Samudra Pasifik menuju ke wilayah Indonesia dibelokkan oleh gaya Coriolis sehingga berubah arahnya menjadi angin barat atau disebut angin muson barat. Pada saat bergerak menuju wilayah Indonesia, angin muson dari Samudra Pasifik telah membawa banyak uap air sehingga diturunkan sebagai hujan di Indonesia. Periodenya yaitu setiap 6 bulan sekali. Sementara itu, pada saat musim kemarau yaitu bulan Mei hingga September, angin muson dari benua Australia digambarkan dengan anak panah warna biru ini atau disebut angin timur yang bertekanan maksimum bergerak menuju benua Asia yang bertekanan minimum melalui wilayah Indonesia. Karena benua Australia sekitar 2/3 wilayahnya berupa gurun, maka udara yang bergerak tadi relatif sedikit uap air. Selain itu, udara tadi hanya melewati wilayah lautan yang sempit antara Australia dan Indonesia, sehingga sedikit pula uap yang dikandungnya. Pada saat itu, di Indonesia terjadi musim kemarau. Nah, kurang lebih seperti itu pergerakan angin muson barat dan angin muson timur. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai iklim tropis. Iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Kemudian yang terakhir ada iklim laut. Iklim ini terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Nah, dari berbagai jenis iklim tersebut berdampak pada tingginya curah hujan yang ada di Indonesia. Curah hujan di Indonesia bervariasi antar wilayah, namun pada umumnya yaitu sekitar 2.500 mm per tahun. Walaupun angka curah hujan bervariasi antar wilayah, tetapi pada umumnya tergolong besar. Kondisi curah hujan yang besar ditunjang dengan penyinaran matahari yang cukup, sehingga membuat Indonesia ini sangat cocok untuk berkegiatan pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduk
akan kebutuhan pangan maupun kebutuhan yang lain. Nah, coba kita lihat pada gambar berikut ini. Karena Indonesia itu dilewati oleh angin muson timur dan angin muson barat yang menyebabkan musim penghujan dan musim kemarau, maka petani di Indonesia mulai menyiapkan lahannya untuk bercocok tanam. Nah, ketika musim penghujan, bagi petani merupakan keuntungan. Maka dari itu para petani pada saat musim hujan, mereka banyak menanam tanaman yang membutuhkan air yang sangat banyak. Contohnya ya padi ya. Contohnya padi. Sementara itu bagi nelayan di Indonesia justru mengurangi frekuensi melaut karena biasanya pada saat musim tersebut sering terjadi cuaca buruk dan gelombang laut yang cukup besar sehingga membahayakan mereka. Ikan juga lebih sulit ditangkap sehingga terjadi kelangkaan pasokan ikan dan akibatnya harga ikan lebih mahal dari biasanya. Kemudian pada saat musim hujan tentu tidak banyak berpengaruh pada aktivitas masyarakat Indonesia yang pekerjaannya tidak berhubungan langsung dengan alam. Misalnya anak sekolah, pegawai kantoran, maupun karyawan, maupun guru. Itu tidak ada pengaruhnya ketika terjadi musim penghujan, karena walaupun hujan, ketika nanti kita sudah pertemuan tatap muka, kalian tetap pergi atau datang ke sekolah. Namun karena ini masih pandemi, maka kalian tetap di rumah saja terlebih dahulu. Nah, hal sebaliknya, ketika saat musim kemarau, sebagian petani terpaksa membiarkan lahannya tidak ditanami karena tidak ada pasokan air. Bagian lainnya masih dapat bercocok tanam dengan mengandalkan air dari sungai atau dari saluran irigasi. Namun, bagi nelayan pada saat musim kemarau menjadi keuntungan tersendiri. Karena saat musim kemarau, nelayan dapat mencari ikan di laut tanpa banyak terganggu oleh cuaca yang buruk. Hasil tangkapan ikan juga biasanya lebih besar dibanding saat musim penghujan, sehingga pasokan ikan juga cukup melimpah. Kemudian selanjutnya kita akan membahas flora dan fauna yang berada di Indonesia. Nah, selanjutnya setelah tadi kalian sudah membahas mengenai kondisi fisik wilayah Indonesia, kemudian kondisi bentuk muka bumi Indonesia, dan kondisi iklim di Indonesia, saat ini kita akan membahas mengenai flora dan fauna yang berada di wilayah Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna, atau yang sering kita sebut keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar di dunia, bersama-sama dengan negara Brasil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan pada tahun 1999, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies. Itu pun yang sudah teridentifikasi. Sedangkan jumlah spesies hewan mencapai 2.215 spesies. Spesies hewan terdiri dari 515 mamalia, 60 reptil, 1519 burung, dan 121 kupu-kupu. Besarnya keanekaragaman hayati di Indonesia tentunya berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah yang berada di Indonesia. Suhu dan curah hujan yang tinggi memungkinkan tumbuhnya beragam jenis tanaman maupun tumbuhan itu bisa bertumbuh. Jadi kita hidup di Indonesia sangatlah beruntung karena memiliki iklim tropis, sehingga banyak tanaman apapun bisa tumbuh dimanapun. Baik, langsung saja kita bahas mengenai flora di Indonesia. Flora di Indonesia dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah kelompok Indo-Malayang. Kelompok ini berada di kawasan Indonesia bagian barat, terutama di daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Sementara Indo-Australian itu berada di kawasan Indonesia Timur, yaitu di daerah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Nah, coba kita amati perbandingan atau perbedaan karakteristik flora yang berada di Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Kita perhatikan di bagian Indonesia Barat.
terdapat banyak jenis meranti-merantian yang sangat banyak. Sementara itu di Indonesia Timur, jumlah tanaman meranti-merantian itu sedikit. Yang kedua, terdapat berbagai jenis rotan, itu di bagian barat. Sementara di bagian timur, tidak terdapat berbagai jenis rotan. Kemudian yang ketiga, tidak terdapat hutan kayu putih, sementara di Indonesia bagian timur terdapat banyak hutan kayu putih. Yang ketiga, pada bagian Indonesia barat, jenis tumbuhan matoa atau nama latinnya Pometia pinnata itu jumlahnya sedikit. Sementara di bagian Indonesia timur banyak terdapat jenis tumbuhan matoa, khususnya di daerah Papua. Kemudian yang keempat, jenis tumbuhan sagu sedikit, itu di Indonesia bagian barat. Sementara di Indonesia bagian timur banyak terdapat tumbuhan sagu, terutama di daerah Papua ya ini, karena makanan pokok orang sana yaitu sagu, penggantinya nasi. Sementara pada bagian Indonesia barat terdapat banyak jenis nangka. Sementara di Indonesia timur tidak terdapat jenis nangka. Nah, tentunya berbagai jenis flora tersebut telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik itu sebagai bahan furniture, bahan bangunan, bahan makanan, dan lain-lain. Sebagai contohnya, rotan banyak dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan kursi, meja, maupun perabot lainnya. Berbagai jenis kerajinan dihasilkan dengan memanfaatkan bahan dari rotan tersebut. Sentra penghasil produk kerajinan banyak berkembang di daerah-daerah tertentu, misalnya di Cirebon maupun di daerah lain di Pulau Jawa. Nah, salah satu flora endemik yang berada di Indonesia bagian barat merupakan flora langka, yaitu bunga Rafflesia arnoldi yang berada di daerah Sumatera. Sementara itu, spesies dari Indonesia bagian timur yaitu buah matoa, itu hanya banyak terdapat di Indonesia timur kalau matoa ini ya. Sementara di bagian timur tidak ada jenis tanaman yang sejenis dengan Rafflesia arnoldi ini. Selanjutnya kita bahas mengenai fauna. Fauna di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda, yaitu fauna bagian barat, tengah, dan bagian timur. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dengan tengah dinamakan garis Wallace. Nah ini ya, garis Wallace ini memisahkan antara fauna bagian barat dengan bagian tengah. Sementara garis yang memisahkan fauna bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Nah, ini ya, Indonesia bagian tengah dan timur dipisahkan oleh garis yang disebut garis Weber ini. Wallace dan Weber ini merupakan tokoh, penjelajah, dan ahli ilmu alam, geografi, antropologi, dan biologi. Merekalah yang membagi fauna di Indonesia menjadi fauna yang berasal dari Asia, dan bagian timur memiliki fauna yang mirip dengan fauna yang berada di Australia. Garis pemisah tersebut dikenal dengan nama garis Wallace ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kelompok fauna asiatis atau yang sering kita sebut dengan sebutan kelompok fauna bagian barat. Kelompok ini merupakan hewan yang berada di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Wilayah tersebut dulu dikenal sebagai paparan Sunda yang merupakan bagian dari benua Asia. Adapun jenis-jenis hewannya antara lain badak, gajah, rusa, tapir, banteng, kerbau, kera, harimau, babi hutan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kelompok fauna Australis asiatis atau sering kita sebut dengan kelompok tengah. Kelompok ini merupakan campuran fauna Asia dan Australia, meliputi jenis hewan yang berada di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Wilayah kelompok tengah dan timur dipisahkan oleh garis yang disebut garis Weber. Contoh jenis fauna ini antara lain anoa, babi rusa, komodo,
burung maleo, tarsius, dan lain-lain. Kelompok ini sering disebut juga kelompok tipe Paralia. Kemudian kelompok fauna australis atau kelompok timur, bagian timur, merupakan kelompok hewan yang berada di paparan Sahul, meliputi wilayah Papua dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Contoh fauna di wilayah ini antara lain kanguru, walabi, koala, burung cendrawasih, kakak tua, kasuari, dan jenis burung berwarna lainnya. Nah, kalian bisa membaca lagi di buku paket yang sudah kalian pinjam dari sekolah. Di dalam buku tersebut terdapat contoh-contoh hewan-hewan yang berada di ketiga bagian fauna tersebut. Selanjutnya, jenis fauna yang dilindungi dan upaya pelestariannya. Berdasarkan SK Menteri Pertanian nomor 421 tahun 1970 dan Keputusan Menteri Pertanian nomor 327 tahun 1972, hewan yang dilindungi adalah harimau Sumatera, harimau Jawa, macan kumbang, jalak Bali, burung gosong, burung maleo, monyet hitam, kakak tua, rusa bawean, kanguru pohon, beonias, ikan pesut, lumba-lumba, dan musang. Nah, bagaimana supaya kita bisa melestarikan hewan-hewan yang langka atau yang dilindungi di Indonesia? Nah, yang pasti kita tidak membunuh hewan secara liar, tidak dijadikan sebagai makanan atau mungkin perhiasan atau mungkin souvenir lainnya, karena marak sekali ya saat ini perburuan hewan secara liar hanya dijadikan sebagai makanan maupun bahan sebagai pembuat souvenir. Apalagi kalau hewan tersebut dibunuh secara tidak wajar, pastinya akan menyakiti hewan tersebut. Baik, sekian untuk sesi belajar IPS kali ini. Silakan nanti kalian pelajari lagi melalui buku paket maupun dari PowerPoint yang sudah saya bagikan. Jika ada pertanyaan atau ada sesuatu yang belum jelas, silakan ditanyakan kepada guru mapel kalian masing-masing. Sampai bertemu kembali di sesi belajar IPS selanjutnya. Tetaplah di rumah, tetap jaga kesehatan, dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu seperti sedia kala. Sekian, kamsahamnida, dan terima kasih.